Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak Amir dan Ibu yang mulia. Sekarang kita ini ada keperluan apa Bapak untuk tukar pikiran? Mungkin ada permasalahan yang harus didiskusikan oleh kita atau diuji apa saja? Sebetulnya permasalahannya adalah permasalahan yang pasti ya kan? Siswa SMP terutama antara kelas 8 dan 9 itu masalah bolos sekolah. Masalah Bolos. bolos. Itulah masalah klasik itu kan ya dari dulu juga ya seperti itu bolos. Bahkan sekarang kan anak-anak itu mulai jenuh dengan pembelajaran sudah normal gitu. Betul, karena terpaku kemarin kan sudah keenakan pada masa pandemi. Kenapa gitu? Apakah sekolahnya sudah dipagar itu anak-anak bisa bolos seperti itu, Pak? Kebetulan di sekolah saya belum ada pagar yang pemagaran yang secara menyeluruh. Jadi kadang-kadang siswa itu tasnya ada di sekolah sementara orangnya tidak ada. Bahkan ada laporan-laporan baik dari orang tua ataupun dari masyarakat siswa itu sering nongkrong di warung-warung. Kemudian dari orang tua siswa dia itu dari rumahnya berangkat, tapi tatkala dicek ternyata dia itu tidak nyampe ke sekolah. Itu jadi permasalahan. Ya, sama Pak, meskipun di sekolah saya sudah dipagar, tapi anak-anak itu banyak yang di luar ya kantongnya ada. Itu sama seperti klasik masalah klasik itu. Apakah ada solusi-solusi yang bisa dipecahkan yang sudah dilaksanakan oleh Bapak untuk mengatasi permasalahan bolos anak ini? Sebetulnya untuk solusinya, pertama mungkin saya ingin mengetahui terlebih dahulu sebetulnya faktor yang dominan yang menyebabkan anak tersebut bolos itu apa? Apakah mungkin faktor eksternal atau faktor internal? Itu yang terlebih dahulu ingin saya ketahui. Kemudian lebih lanjut setelah diketahui baru menentukan langkah-langkah yang sistematik untuk mengatasinya. Namun biasanya yaitu tadi faktor eksternal diantaranya mungkin anak tersebut merasa jenuh, atau mungkin merasa faktor yang lainnya adalah pengaruh dari teman. Itu biasanya pengaruh dari teman. Kalau dia tidak ikut dengan yang lainnya, pertama mungkin dia akan dikucilkan lain sebagainya. Sedangkan untuk faktor internalnya yaitu salah satunya diantaranya rendahnya semangat, menurunnya tingkat semangat. Apakah itu karena mungkin dikarenakan faktor transisi peralihan dari yang dulu katakanlah belajar online sekarang udah luring lagi. Jadi ada sejenis penyesuaian. Jadi untuk faktor eksternal mungkin misalkan kalau masalah kejenuhan, ini yang menyebabkan kejenuhannya itu apakah faktor dari guru yang dimana dalam memberikan pembelajarannya itu kurang menarik, ataukah faktor mata pelajarannya? Kalau katakanlah faktor eksternalnya disebabkan oleh model pembelajaran yang oleh guru gunakan kurang menarik, mungkin saya nanti akan berkolaborasi dengan mereka bagaimana membuat satu model pembelajaran yang menarik bagi mereka sehingga tidak merasa jenuh mereka untuk belajar. Sedangkan untuk faktor internal gimana, yaitu yang lebih ditekankan oleh kurangnya semangat belajar mereka atau malas, ya mungkin saya juga akan melakukan kolaborasi yang lainnya bagaimana memotivasi mereka ketika mau belajar atau pada awal pembelajaran, bagaimana mereka memberikan motivasi supaya mereka semangat mereka tumbuh kembali dan faktor bolosnya itu katakanlah dapat diminimalisasi. Ya,
ini karena dari Bapak itu ada faktor internal dan eksternal, permasalahan. Apakah misalnya satu saja tadi dari faktor internal ini sebabnya apa? Ya udah tadi itu sekarang mungkin boleh diungkapkan atau cari solusinya untuk faktor internal. Ada udah pernah ada solusi gitu? Dari faktor internal. Untuk faktor internal yaitu tadi biasanya semangat belajar, seolah-olah belajar itu tidak bermanfaat, tidak berguna bagi mereka. Yaitu saya akan berkolaborasi dengan guru bagaimana sebelum pembelajaran itu menumbuhkan motivasi intrinsik yang ada dalam diri mereka. Iya betul. Contohnya apa ya? Misalkan. Kalau ya dijelaskan. Oke, kalau di dalam misalkan kata-kata penyemangat lah. Biasa kalau dalam bahasa Inggrisnya you is what do you think. Kamu adalah apa yang ada dalam kamu pikirkan. Kalau kamu dalam diri pribadi kamu mengatakan saya tidak bisa, maka jangan harap untuk bisa ke depan. Itu salah satunya. Ya. Kemudian tadi juga dibahas tentang faktor eksternal, mungkin digabung tadi, coba diperjelas lagi faktor eksternal sebabnya apa, kemudian cara mengatasi mungkin yang sudah dilakukan oleh Bapak. Yang sudah dilakukan untuk faktor eksternal misalkan karena mereka itu jenuh, di mana jenuh tersebut disebabkan oleh kurang menariknya guru dalam memberikan pembelajaran. Yaitu tadi saya melakukan kolaborasi, memberikan sebab kenapa mereka banyak bolos yang disebabkan oleh kejenuhan, yang salah satunya disebabkan oleh kurangnya rendahnya model pembelajaran yang masih klasik gitu ya. Menginformasikan kepada konvensional gitu-gitu baik. Betul. Bagaimana mereka bisa menghadirkan model pembelajaran yang menarik bagi mereka sehingga rasa kejenuhan yang ada dalam diri mereka itu hilang. Ini juga ya permasalahan, apalagi di Bapak kan belum dipakar ya, saya juga kan orang sana. Jadi tahu permasalahan dari luar. Betul. Sama dengan di saya kan yang sudah dipakar juga seperti faktor eksternal itu sangat. Apakah ada pengaruh juga eksternal misalnya dari luar, dari masyarakat sekitar misalnya? Dari masyarakat sekitar ada. Apakah itu pengaruhnya secara langsung, misalkan sosial budaya yang ada, sehingga itu mempengaruhi faktor semangat mereka untuk belajar, kedisiplinan mereka untuk belajar. Dan mungkin untuk mengatasinya saya akan bekerja sama dengan masyarakat sekitar, dengan orang tua, berkolaborasi, katakanlah berbagi informasi. Misalkan kalau anak tersebut tidak datang, saya memberikan informasi kepada orang tuanya, dan mungkin hal-hal seperti itu bisa diminimalisasi. Mungkin ini, tapi kalau di sekolah kan variasi, ada lulus, tapi ada juga yang baik juga yang ada berapa persen perbandingan kita kira-kira menurut Bapak? Kalau dipersentasikan mungkin sekitar sedikit, tapi jadi masalah juga. Tapi jadi masalah yang mungkin nantinya pada ujung-ujungnya akan berpengaruh kepada kredibilitas lembaga sekolah. Sekitar antara 3%. Tapi 3% itu kan yang disorot malah itu masyarakat bukan prestasinya betulnya. Ya apakah dengan mungkin masa depan jauh ke depannya itu, kalau tadi yang Bapak menjelaskan secara jangka pendek, mungkin jangka depannya gitu ada ke depannya supaya programnya ini anak tidak bolos itu bisa diprogramkan oleh sekolah. Apakah sudah konsultasi dengan ibu kepalanya, kepala sekolah atau dengan komite bagaimana? Magaran misalnya gitu seperti itu. Itu ya memang itu perlu untuk langkah jangka panjangnya perlu ada satu penanganan yang sistematik dari multidisiplin yang memerlukan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan.
kepala sekolah, kemudian masyarakat, lingkungan masyarakat, dan dinas-dinas terkait dan bagaimana memberikan untuk bisa katakanlah kalau istilahnya program sekarang itu program pemeliharaan lingkungan sekolah, itu dengan salah satunya dengan melakukan pemagaran, karena mungkin di sekolah saya belum dipagar, jadi lalu lintas masyarakat dengan yang lainnya itu kalau bahasa Sundanya sarsuk, belum steril. betul. Sarsuk. Juga bahasa keren nama steril. Disterilkan. Seperti itu. Selanjutnya berarti tapi ada ya dari teman sejawat atau ada teman misalnya ada kegiatan musik itu seperti itu kan bisa mendengar sering seperti itu. Apakah dari teman sejawat ada itu yang ya cuek aja, ada yang bertanggung jawab seperti itu? Ya variatif tanggapan respon dari mereka, ada yang responnya bagus, ada yang menanda sumbang, lain sebagainya. Itu kalau dari respon dari teman sejawat. Kalau dari yang respon misalkan saya menganjurkan pertama untuk penanganan, misalkan penanganan bagi siswa yang sering bolos itu penanganannya lebih kepada istilahnya restitusi, pendekatan restitusi. Jadi supaya mereka itu dipanggil, seolah-olah kalau pendekatan restitusi itu tidak merasa dihukum, tapi justru yang pada ujung-ujungnya bakal menampilkan rasa kepercayaan diri dari mereka. Itu yang responnya bagus dari rekan sejawat, yang responnya bagus. Sedangkan yang bagi yang mereka rekan sejawat yang kurang responnya kurang bagus, diantaranya ya harus ada penindakan yang tegas. Memang itu perlu penindakan yang tegas. Seandainya restitusi tidak mampu, maka solusi terakhir bagaimana kita menegakkan peraturan dengan tegas. Mungkin ada salah satu yang ada yang bisa restitusi, tapi ada yang pernah disanksi sekolah. Ada kan yang dari kasus bolos ini? Kalau dulu ada. Sanksi bentuk apa sanksinya? Misalkan sanksinya bolos dengan mereka itu memungut sampah, membereskan sampah, membersihkan WC dan lain sebagainya. Jadi kesimpulan dari yang kita bicarakan itu apa ya refleksinya? Dari pendapat apa? Oke, kesimpulannya sebetulnya untuk hari ini curhat hari ini tentang bagaimana menangani siswa yang sering bolos. Di mana untuk menangani hal tersebut kita harus memahami dulu faktor penyebab yang dominannya apa, apakah faktor eksternal atau faktor internal. Kemudian untuk penanganannya tentu harus berdasarkan faktor yang mana yang dominan dan yang harus didahulukan. Yang kedua, dalam penanganan tersebut bagi orang atau bagi guru atau siapa saja yang menanganinya, pertama jangan terbawa emosi untuk menangani sebab emosi itu menangani faktor bolos atau perilaku bolos di sekolah itu kalau ditangani secara emosi ya dampaknya bukan baik, tapi mungkin akan berdampak psikologis yang sangat mendalam nantinya. Kedua, harus bersikap tegas. Ya, setelah melakukan secara pendekatan restitusi, setelah restitusi, seandainya restitusi tersebut belum bisa dapat mengatasi dampak tersebut, ya kita juga harus memang perlu kita melakukan penegakan aturan yang sangat tegas. Terima kasih. Selesai. Alhamdulillah Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya Bapak.
praktek coachingnya kita sudah selesai. Saya memberikan apresiasi kepada Pak Maman sebagai coach dan juga coach Pak Amir. Selama saya mengamati tadi coaching yang Bapak-bapak lakukan, ya sudah cukup baik Pak, sudah sangat baik sekali. Nah di sini saya menilai dari beberapa langkah Tirta. Tadi Bapak Maman sebagai coach sudah menyampaikan, menanyakan harapannya kepada Pak Amir pada pertemuan kali ini itu apa yang akan hendak dicapai. Terus yang kedua juga menanyakan fokus tujuan serta hasil yang ingin dicapai. Itu tadi sudah tampak pada coaching tadi. Terus yang kedua adalah pada langkah yang kedua identifikasi. Coach memaparkan faktor penyebab anak sering membolos. Di sana tadi sudah disebutkan ada faktor internal dan eksternal ya. Nah, coach juga sudah mengarahkan gitu melalui pertanyaan bagaimana cara mengatasi faktor penyebab tersebut, yang internal seperti apa, yang eksternal seperti apa. Juga bertanya mengenai presentasi pencapaian keberhasilan dari langkah yang ditempuh oleh Pak Amir. Untuk langkah yang ketiga dan rencana aksi sudah baik. Saya menilai coach sudah bertanya hal-hal yang dilakukan untuk mencapai tujuannya. Tadi sudah nampak sekali seperti apa langkah yang akan Pak Amir ambil, nah itu sangat jelas. Kemudian yang kedua adalah hal pertama apa yang akan ditempuh oleh coach dalam mengatasi masalah tersebut. Itu sudah cukup baik, sudah bagus. Dan yang keempat adalah langkah terakhir, tanggung jawab. Sudah jelas dengan bertanya tentang solusi. Coach menanyakan kembali kepada coach apa solusi yang akan dilakukan. Kemudian meminta refleksi dari obrolan tadi, bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut dan lain sebagainya. Jadi kesimpulannya, langkah-langkah dalam model Tirta sudah Bapak tempuh dengan baik, sudah lengkap. Pemecahannya juga sangat jelas. Semoga apa yang kita lakukan hari ini dapat bermanfaat Bapak untuk kita semua. Amin. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. siang Pak Maman. Wah, masih kelihatan seger nih, walaupun hari udah mulai siang menuju sore. Selamat siang Pak. Sudah jadi pengenalan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kedatangannya hari ini. Ngomong-ngomong, apa yang akan kita perbincangkan hari ini? Biasa masalah di sekolah, di kelas, terutama kita kan sebagai guru mata pelajaran, kelas. Ya banyak sih Pak masalahnya, banyak sekali. Yang salah satunya saya ambil lah yang sekarang lagi ngetren itu masalah sedang belajar itu anak-anak suka main HP dari pagi sampai sore, bahkan di kelas pun masih terus bermain game seperti itu. Ya mungkin di sekolah Bapak juga mengalami seperti itu. Pas hampir sama, jenis kecanduan gadget Pak ya. Iya betul. Jadi ya sekarang itu mungkin generasinya tidak bisa nunduk. Ya Mereka nunduk, terkala kita berbicara, kirain mereka itu apa, ternyata sedang bermain gadget. Jadi permasalahannya yang akan kita bicarakan tentang apa kecanduan gadget ya, terutama di kelas sedang belajar. Oke, ngomong-ngomong tentang masalah kecanduan gadget, sebetulnya apa tujuan ideal yang akan Bapak Maman capai dengan adanya permasalahan tersebut? Baik Pak, pertanyaan yang bagus. Begini, memang kita sekarang ini zaman milenial atau zaman itu sulit sekali, tidak mungkin melepaskan zaman digital ini. Ya. Terutama sekarang kan zaman internet, komputer, gadget dan sebagainya sudah merasuk atau memasuki di berbagai segi kehidupan kita, termasuk apalagi di dunia pendidikan. Ya yang saya pikirkan kalau ini anak-anak terus memakai gadget seperti ini, kenapa tidak gitu, gadget ini dibuat menjadi ya semacam media pembelajaran gitu bagi anak seperti itu, supaya anak ya tidak main game tapi dia ubah. Oke. Terkait dengan permasalahan permasalahan gadget di sekolah Bapak ya.
kalau melihat posisi Bapak itu power katakanlah buat Bapak, apakah power Bapak untuk mengatasi itu gimana? Kalau itu sudah pernah ini pengalaman nyata masih kelas seperti itu sudah beberapa kali. Pertama-tama saya kan ini yang kemarin itu yang ada keyakinan kelas itu dipakai sama dengan restitusi dengan dulu tulis dulu nih anak-anak jangan membawa jangan menggunakan HP saat belajar. Jadi seperti itu kan yang buat dia kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas. Buat Pak ya, biar yang lain-lainan seperti itu ya. Iya. Terus lalu kemudian dibuat kalimat positif menggunakan HP saat disuruh atau untuk pembelajaran kan seperti itu. Ada menggunakan HP boleh dalam belajar, tapi saat digunakan untuk pembelajaran. Itu mulainya 2 minggu 3 minggu bagus gitu. Nah lama-kelamaan akhirnya seperti itu malah menjadi apa istilahnya itu? Jadi jangan gitu ada maksud itu meniru seperti itu jadi apa? Ocehan seperti itu anak-anak ger gitu jadi yang lainnya. Dan mulai lagi seperti itu sulit gitu Pak. Seperti itu mulai lagi. Tapi kalau waktu-waktu pertama kesempatan belajar oke. Dibuat aturan-aturan dan banyak yang makan yang seperti itu. Nah 2 minggu 3 minggu oke jalan. Tapi akhir-akhirnya setelah dikurangi ya lagi seperti itu. Bermain game pada saat belajar. Yang paling sulit itu mungkin menjaga konsistensi Pak Restu juga seperti itu. Kalau saya buat skala dari 1 sampai 10 banyak, mungkin dalam skala tersebut tingkat kesuksesannya kira-kira di skala mana? Sukses apa? Kesuksesan misalkan untuk mengatasi siswa paling 3 itu karena setelah itu ya kembali lagi kecuali yang tidak bermain HP, yang tidak punya HP. hampir semua sulit kecuali ada siswa yang memang serius ya perilakunya karakternya memang menghormati itu ada juga seperti itu. Tapi kebanyakan juga ya seperti itu. Mungkin pembelajaran sekarang ini harus diganti. Kalau masa ceramah konvensional seperti itu ya udah kehilangan gairah seperti Bapak tadi bolos itu. Dalam rangka menertibkan gitu, bagaimana atau mengurangi bagaimana mendisiplinkan siswa dalam penggunaan gadget di sekolah, tantangan, peluang, kemudian solusi yang seperti apa yang telah Bapak lakukan? Ya pernah ya udah tadi kesepakatan kelas, keyakinan kelas sudah dilaksanakan ya agak kurang lah yang nilainya cuma 4 atau 3 seperti itu. Kemudian saya langsung pokoknya Pak sanksi lagi kalau lebih dari 3 kali masih seperti itu udah dilarang berangkat pada saat pembelajaran bermain pada saat pembelajaran udah 3 kali itu langsung dirawat. Dan di sana alhamdulillah tiap kelas itu kayak macam rawat. Tapi ada satu kasus anak yang nggak tahu itu yang kurang itu berapa tahu jalannya paling cucu bisa jadi jam 5 mungkin ada sesuatu di begitu seperti itu. Kalau yang lain yang udah kesepakatan kelas itu keyakinan kelas oke. Kumpulkan, malah Pak kumpulkan ya boleh. Itu salah satu solusi Pak. Solusinya seperti itu dikumpulkan saja HP. Alhamdulillah itu jadi anak itu langsung fokusnya ke kita pembelajaran. Itu salah satu yang pernah saya lakukan. Cuman kita pun hati-hati juga ini anak mental gimana karakternya diferensiasi. Nah, seperti kalau kita anak ini
Tapi kalau ada yang ada OSIS yang seperti itu yang sudah bergaul dengan kita itu biasa-biasa. Tapi yang belum itu yang ya mungkin mentalnya kadang-kadang ada salah satu anak yang mungkin mau menangis kasihan juga. Ya udah saja. Tapi jangan lakukan lagi ya kalau sedang belajar. Kalau sampai 3 kali 4 kali parah seperti itu. Ya fleksibel saja Pak. Fleksibel gitu. Bisa diulang. Oke. Melihat tantangan, peluang, kemudian solusinya seperti apa, hal skala prioritasnya untuk penyelesaian tersebut kira-kira apa? Ya kalau memulai tetap ya di kita itu ya, kita harus buat media pembelajaran atau strategi pembelajaran yang melibatkan penggunaan HP dan hanya wireless itu kan lebih menarik seperti itu. Cuman males aduh malas harusnya di MGMP itu ya IPS sama saya. Tolong itu jangan buat RPP, buat soal itu buat media pembelajaran ya, yang langsung di kelas. Kalau RPP malah ada banyak gitu. Itu saja. Alur pembelajaran sudah yang kopi aja tidak penting, yang penerapan di kelas supaya gadget atau HP ini digunakan. Coba ada membuat strategi media pembelajaran yang melibatkan HP anak-anak itu seperti itu. Mungkin anak-anak tidak mungkin malah memuaskan game pasti karena pelajaran seperti itu. Jadi HP-nya digunakan untuk pembelajaran, jadi berhasil seperti itu. Jadi mungkin jadi di kegiatan MGMP itu membahas pembuatan RPP, ada sejenis kegiatan yang katakanlah program problem solving. Nah itu betul. Jadi pemecahan masalah betul. Ada satu permasalahan bersama, bagaimana cara penanganannya secara sistematik mungkin Pak ya. Ya. Mungkin ada selain itu ada strategi khusus yang mungkin untuk yang dapat yang mudah lah. Ya strategi khusus ada sih di beberapa siswa yang aktif seperti yang Palestina ini Pak Amir yang coba dibuatkan anak-anak misalnya setelah pelajaran ini coba buat dengan grafis, dengan video, dengan itu. Oh itu lebih antusias seperti itu. Memang ada bagi anak yang tidak punya HP atau istilahnya tidak kurang, intinya bisa bergabung dengan bisa teman-teman tong jadi mesutna bukan gawena kalau kerja kelompok seperti itu ya. Jadi yang mesutnya yang ini yang itu bagus dan ternyata itu profil pelajar Pancasila seperti itu dan berhasil ada gitu. Dan di OSIS juga kan tolong untuk pengumuman kegiatan ini tolong di grupkan bahwa dari tanpa itu grafisnya pengumumnya dan itu ada bahkan lebih bagus dari kita Pak. Kayak Palestina yang bagus. Kalau kita masal jadi kan gitu ya, masal jadi udah penting kalau diedit gitu lah pusing gitu. Nah seperti bahkan anak-anak itu dibuat lebih bagus dan kadang-kadang anak-anak itu ingin nomor 1 kan, ini yang terbaik. Ya seperti itu alhamdulillah ada ini ya, solusi yang lainnya. Jadi untuk solusi karena bagaimana mengalihkan yang tadinya mereka terfokus pada mapping dialihkan secara tidak sadar pada faktor yang misalkan pembuatan video, mulai sebagainya yang bersifat bermanfaat. Sebetulnya untuk untuk mewujudkan, untuk mengatasi permasalahan itu mungkin perlu melibatkan orang. Mungkin yang Bapak dapat ajak untuk yang ngajak kerjasama untuk mengatasi hal tersebut siapa? Ada ya biasa ya siapa. Kalau yang di atas saya enggak gitu. Menyerah. Ada itu muda yang sudah buat dan alhamdulillah kita pun terbantu oleh mereka kegiatan apalagi yaitu IT yang bagus dan ada
Iya. Radio Pantai juga bagus. Kemudian apa komitmen Bapak untuk menjaga atau untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan terkait dengan dunia gadget yang Memang dunia gadget itu yang bisa dihindari Pak, ini perkembangan zaman dan sekarang katanya sesuatu kelima-lima non yang menggabungkan antara dunia maya dan dunia nyata. Dunia maya itu ya kita kan yang dulu nggak pernah berpikir ada kelas maya, kelas yang di awang-awang gitu. Tapi ternyata sekarang ada, bahkan lebih bersumberan. Nah itu diungkapkan seperti itu, kalian sekarang udah masuk zaman milenium ya 2004 itu kan 2003 itu orang-orangnya orang disebut orang milenial. Banyak kelas sekarang kelas yang ini itu sudah kelas yang tertutup seperti kelas nyata ini sudah tidak relevan lagi. Sekarang ada kelas maya karena ada society yang 5.0 itu menggabungkan dunia maya dengan dunia nyata. Dunia maya masuk ke dalam kelas itu yang paling sederhana kan grup WA kan ya kelas. Oh gitu Pak ya. Jadi ke pembelajaran itu tidak usah yang lompat bawa buku ke sini. Ini tugasnya dan sekarang kan bisa dikirim dan anak-anak bahkan anak-anak yang tadinya tidak berani nanya jadi kelas umum itu bahkan di dunia maya itu lebih berani bertanya daripada dunia nyata seperti ini kelasnya. Itu lebih bagus lagi, lebih kolaboratif, komunikatif. Dan ini dunia maya ini tidak dibatasi oleh waktu setelah kan kedakan diri yang ketemu semua. Kalau dunia maya depan saja kan waktu dan tempat tidak dibatasi seperti kepada anak sendiri. Nah, kalau masalah pelajaran itu mudah, satu minggu pun selesai. Kalau hanya pengetahuan tinggal Bapak kirim tugas, lihat di YouTube, baca di Google, download bukunya, mudah beres baca. Tapi tidak seperti itu karena pendidikan itu bukan yang terbaik, tapi untuk pembelajaran kita, pendidikan keras Quran. Jadi sangat menarik sekali ya perbincangan ini, mungkin karena waktu ya banyaklah yang kita lihat Pasti banyak yang kita bahas perbincangan menarik, tapi mungkin karena waktu juga saya ucapkan terima kasih Pak Maman atas bincang-bincangnya. Saya ucapkan mungkin melantur Bincangan dari Pak Amir sebagai coach dan Bapak Maman sebagai coachnya. Mungkin saya sebagai pengamat ingin memberikan komentar saya terkait praktik coaching yang telah dilakukan oleh Pak Amir terhadap Pak Maman sebagai coach. Yang pertama tadi menyampaikan tujuan coaching. Tadi Pak Amir sudah bagus dalam menyampaikan tujuan, termasuk Pak Maman juga menyampaikan tujuan apa yang ingin hendak dikonsultasikan kepada Pak Amir. Yang kedua yaitu mengidentifikasi. Nah di sini Pak Amir saya sudah melaksanakan memberikan pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi tadi potensi dari coach sendiri. Nah, tadi menanyakan tingkat kesuksesan juga tadi kan ya. Terus potensi yang dimiliki oleh Pak Maman dalam menyelesaikan masalahnya. Yang ketiga yaitu rencana aksi. Nah di sini juga Pak Amir sudah baik dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksi dari Pak Maman sebagai coach, yaitu tadi menanyakan skala prioritas juga yang akan dilakukan dan menggiring coach dalam menyelesaikan masalahnya seperti itu. Nah yang terakhir yaitu tanggung jawab. Nah di sini juga luar biasa Pak Amir tadi coach sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mengenai komitmen dari coach itu sendiri. Nah, mungkin tadi yang kurang itu dari hal kesimpulan tadi itu ya sedikit mungkin luar biasa langsung disimpulkan sendiri luar biasa ya mungkin alhamdulillah ya praktik coaching hari ini sangat luar biasa. Selamat Pak Amir dan Pak Maman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi